Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Gigi Fordanama di Gigi Berbagi Channel. Hari ini kita akan membahas topik yang simple, tidak terlalu rumit. Lanjutan dari sesi sebelumnya, yaitu membahas tentang website. Website yang dibahas kali ini adalah bagaimana kita ingin membuat sebuah multi-site, multi-website, banyak website dengan banyak pengguna. Seperti apakah itu, langsung kita bahas saja. Nah, WordPress multi-site ini adalah aplikasi web yang sangat banyak sekali digunakan. Engine WordPress ini untuk organisasi, untuk perusahaan, banyak yang menggunakan website berbasis platform WordPress. Umumnya WordPress ini digunakan hanya untuk single website saja, hanya satu website saja. Tapi kali ini kita akan lihat bagaimana menggunakan WordPress Engine ini dengan tujuan untuk membuat banyak website dengan banyak user. Dan tentu saja kita akan menggunakan platform cPanel karena mudah dan memang sudah disediakan oleh Unila. WordPress multi-site ini digunakan ketika kita akan membuat blog biasanya atau web dengan banyak user. Misalnya Anda pengelola sebuah website di sebuah institusi, sebuah organisasi, sekolah misalnya, atau di kampus. Misalnya di sekolah deh, kita ambil SMA. Jadi di SMA tersebut Anda ingin memberikan sebuah layanan dengan website yang bisa dikelola oleh banyak orang, banyak siswa. Taruhlah misalnya ada 200 siswa. Nah, Anda bisa menggunakan WordPress multi-site ini untuk meng-create website dengan banyak user tadi. Nah, lalu ada dua format yang sering dan umum digunakan untuk multi-site ini. Yang pertama dengan format nama domain / nama. Misalnya ini ya, web.com/nama. Nah, ini sering digunakan dan lebih mudah penggunanya, tidak banyak konfigurasi apapun. Dan yang kedua ada formatnya nama user .domain. nama.web.com. Nah, ini prosesnya agak cukup panjang ya, agak panjang. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan record domain yang harus dientrikan di name servernya. Kita akan bereksperimen dengan model yang kedua, nama.web.com. Lalu apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah yang pertama pasti cPanel. Ya, jadi akun cPanel. Lalu yang kedua WordPress terbaru. WordPress ini biasanya sudah embed, sudah termasuk dalam layanan cPanel dan tinggal kita gunakan saja. Nah, kemudian untuk menghasilkan dengan format nama.domain tadi, kita harus mengaktifkan domain dengan mode wildcard. Seperti apa wildcard itu? Wildcard itu dalam format DNS server itu Anda harus tambahkan satu record dengan format bintang atau asterisk .itlab.unila.cd. Nah, ini contoh ya, kita akan membuat sebuah website namanya itlab yang sudah support dengan multi-site. Jadi kita harus menambahkan satu domain baru dengan format bintang .itlab.unila.ac.id di mana di DNS server kita. Seperti apa cara penambahannya? Ini saya tunjukkan. Ya, seperti ini. Mudah-mudahan terlihat. Saya kecilkan dulu ya. Saya perbesar tampilannya. Nah, ini play. Di sini saya menambahkan satu buah domain itlab. Sudah berjalan. Ini eksperimen pada pertemuan sebelumnya. Lalu Anda juga harus menambahkan record asterisk wildcard domain dengan format bintang.itlab. Dengan addressnya adalah 92 ya. Lalu kita simpan dan kita uji. Dengan format wildcard domain, maka nama titik domainnya itu akan otomatis dikenali sebagai IP yang sudah didefinisikan tadi. Apapun namanya, A, B, C, apapun ya, semua karakter di depan subdomainnya akan dikenali sebagai IP address si server tersebut. Contoh, misalnya kita tidak tahu ya, kita belum untuk create domain yang baru, tapi pada saat diujikan harusnya sudah diarahkan ke alamat IP yang sudah create tadi. Misalnya ping
nama baru titik itlab.unila.ac.id. Maka kita lihat di sini nama baru yang belum kita buat websitenya tadi itu sudah diarahkan ke IP address yang seharusnya. Nama baru, kemudian misalnya nama 2.itlab.unila.ac.id. Sama ya, kita lihat di sini domain nama 2.itlab.unila.ac.id juga diarahkan ke IP address yang sama. Dan seterusnya, semua subdomain akan diarahkan ke alamat IP yang sama. Selesai di sini, artinya kita sudah berhasil membuat domain tadi dalam format wildcard. Lalu, apalagi yang dibutuhkan berikutnya? Ya, kita lanjut. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan dulu format website dengan multisite, tapi formatnya adalah web.com/nama. Ya, saya tunjukkan dulu seperti apa konsepnya. Saya sudah memiliki alamat website di Informatika. Di sini kami memberikan fasilitas kepada mahasiswa. Masing-masing mahasiswa itu bisa mengenerate official web yang mereka bisa kelola sendiri. Kemudian subdomainnya adalah namanya web.if.unila.ac.id. Nah, pada domain inilah mahasiswa bisa mengelola portofolio pekerjaan, dokumentasi mereka masing-masing. Punya akun dan bisa create register akun masing-masing berbasis email yang digunakan, akun email students. Di luar email students tidak bisa digunakan. Nah, dalam web Informatika ini formatnya adalah web/nama. Bukan nama titik domain, bukan, tapi web domainnya /nama. Contohnya seperti ini. Saya buka 3 contoh. Yang pertama, ini contohnya websitenya Mas Hilmi. Tampilannya seperti ini. Dia memposting memupuk takwa dengan Informatika. Lalu kita lihat tutorial with Adi Yudana. Ini tutorial Adi Yudana Nyoman ya, langkah membuat Android virtual device di Android Studio. Tampilannya juga berbeda dengan temannya yang lain tadi ya, dan bisa di manage masing-masing. Lalu yang ketiga, ini Karin Agita ya, Karin Agita, ini formatnya belum diisi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di Informatika semua mahasiswa bisa memiliki website masing-masing dengan format domain web.if.unila.ac.id/nama. Nah, ini kita lebih mudah dalam proses pembuatannya, tidak berhubungan dengan pengelolaan domain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan bereksperimen bagaimana menggunakan format nama.domain.unila.ac.id. Oke, kita tinggalkan ini. Kita kembali lagi. Ya, kita ulang lagi. Kita sudah memiliki alamat domain itlab.unila.ac.id. Nah, tentu pertama kita akan melakukan proses instalasi websitenya. Basisnya adalah WordPress. Di cPanel sudah saya sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Anda tinggal masuk ke menu application dan masuk ke menu WordPress. Ya, kita klik di sini. Lalu ada menu baru, kemudian kita klik create new website ya. Create new website. Namanya adalah itlab.unila.ac.id. Kita gunakan subdomain utama dan passwordnya ini sudah di generate. Kita copy saja ya, saya copy ini bloknya, kita klik install terakhir ya. Setelah memastikan bahwa username dan password itu sudah Anda masukkan ya, kita copy dulu supaya tidak lupa. Ini passwordnya, ini dia passwordnya. Oh sorry, passwordnya sudah ada ya, password email ya. Oke, ini passwordnya kita copy, admin password, emailnya tes@tes1.com. Nah, ini passwordnya kita berikan, kemudian kita install. Nah, proses berjalan,
Anda tinggal menunggu. Jika sudah sukses, maka tinggal websitenya akan berhasil dibuat. Ini tidak akan butuh waktu lama, paling 5 menit, maksimum 10 menit. Nah, ini sudah selesai. Adanya seperti dengan website WordPress yang baru. Ya, kita pastikan, kita coba dulu mengganti template-nya. Oke, jadi ini passwordnya latihan Unila. Passwordnya ini. Ya, passwordnya ini. Nah, ini websitenya. Kemudian kita coba ganti temnya, apakah bisa bekerja dengan baik dengan tem yang baru. Aktivasi tem yang baru ini, lalu kita lihat websitenya apakah sudah berubah dengan tem yang baru. Ya, selesai. Website dengan domain utama itlab.online ini sudah sukses dan bisa diakses. Nah, bagaimana kita ingin agar website ini juga bisa digunakan oleh banyak orang dengan format nama @itlab.unila.ac.id. Ya, langsung saja. Yang pertama kita masuk dulu ke menu cPanel. Ya, di menu cPanel ini pada saat tadi sudah terinstall file WordPress, maka ada satu file konfigurasi yang mesti Anda edit di dalam folder directory public HTML. Ya, di directory HTML ini ada namanya file wp-config. Inilah file konfigurasi wp-config, ya, wp-config yang nantinya ini akan kita aktifkan mode multi-site-nya. Nah, untuk menambahkan multi-site-nya ini bisa berjalan, maka Anda harus menambahkan satu buah file konfigurasi, yaitu multi-site define wp allow true. Nah, ini ya, satu baris ini untuk menambahkan agar WordPress bisa allow multi-site, formatnya multi-site bisa dijalankan. Kemudian kita klik save. Ya, setelah di save wp-config tadi, kita lanjut ke refresh ke website utamanya. Kita lihat, ya, ada namanya. Kita logout dulu ya, out latihan Unila, lalu passwordnya kita masukkan. Ya, di sini setelah Anda menambahkan menu baru tadi di file konfigurasi config PHP, maka di bagian setting dan di bagian tools itu akan ada network setup. Ya, ini yang saya highlight di sini, ada network setup. Nah, inilah yang digunakan untuk mengaktifkan fitur WordPress multi-site. Kita klik network setup, maka akan ada dua pilihan. Apakah Anda menggunakan subdomain ataukah subdirectory? Subdirectory ini sudah saya gunakan pada website blog informatika. Nah, kali ini kita akan bereksperimen, kita akan menggunakan subdomain, ya, formatnya adalah subdomain, bukan subdirectory.
Ya, login kembali dan kita lihat seperti apakah bentuknya. Maka akan ada tambahan menu baru. Ini sudah sukses. Tambahan menu barunya adalah di bagian administrator ada menu network admin di sini. Kiri atasnya ada menu network admin ya. Ada dashboard, ada site, pembuatan site yang baru dan seterusnya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai dengan urusan pembuatan WordPress yang baru. Kita bergeser ke cPanel. Karena tadi kita ingin mengaktifkan mode subdomain, maka ada beberapa konfigurasi yang harus rekan-rekan tambahkan di cPanel-nya. Di bagian mana? Bagiannya adalah di bagian subdomain. Ya, di bagian subdomain, silakan Anda cari subdomain. Maka kita harus menambahkan subdomainnya adalah wildcard ya. Bintang titik ya bintang ya, ini wildcard domain untuk subdomain IT Lab. Dengan direktori dokumen rootnya adalah di public HTML. Nah, ini ya, wildcard, kemudian domain, dan dokumen rootnya di public HTML. Kemudian klik tombol create. Maka domain wildcard akan aktif dan otomatis bisa digunakan. Nah, itu saja. Itu bagian yang paling penting agar Anda bisa mengaktifkan wildcard subdomain. Karena kalau ini tidak diaktifkan, website tadi tidak akan bisa diakses. Lalu setelah subdomain diaktifkan, kita lanjut ke memastikan apakah pembuatan user yang baru, website yang baru, apakah itu bisa berjalan atau tidak. Nah, untuk membuat website yang baru, Anda masuk ke menu network admin, kemudian ada new site ya, ada network admin, kemudian site. Nah, ini untuk membuat website yang baru. Kita coba membuat website yang baru. Kita klik add new. Kita ingin membuat satu buah subdomain baru namanya belajar.itlab.unila.act.id. Belajar, admin emailnya belajar@tes.com. Kemudian kita klik tombol add. Ya, selesai. Anda sudah bisa melihatnya. Kita lihat websitenya. Nah, tadi namanya adalah belajar ya. Belajar IT Lab. Ketika Anda ingin membuat sebuah layanan website dengan banyak user,
apakah itu di sekolah, apakah itu di madrasah. Jadi Anda bisa membuat layanan baru atau layanan unik bagi sekolah Anda dengan membuat website dan mendeliver layanannya kepada anggota dari masing-masing sekolah tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya tutorial singkat ini. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika.